Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Perlintasan Kereta. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Mbah Slamet sudah hafal setiap suara di perlintasan kereta itu. Desingan angin yang membelai tiang palang, derit kayu dari pos kecilnya, hingga suara jangkrik yang beradu melodi di kegelapan. Baginya, suara-suara itu adalah bagian dari rutinitas yang menenangkan. Malam itu, seperti puluhan malam sebelumnya, ia duduk di bangku tua menyandarkan punggungnya yang letih menunggu kereta barang terakhir lewat. Di luar, hujan gerimis baru saja berhenti. Aroma tanah basah dan rel yang dingin memenuhi udara. Mbah Slamet menyesap kopi pahitnya menatap ke arah rel yang memanjang seperti dua garis hitam tanpa akhir. Lampu posnya yang kekuningan hanya mampu menerangi area sejauh beberapa meter, meninggalkan sisa perlintasan dan hutan di sekitarnya dalam kegelapan pekat. Pukul 2 dini hari. Seharusnya sudah tiba waktunya untuk kereta barang terakhir. Namun yang datang bukanlah suara gemuruh mesin melainkan suara yang asing. Bukan derit, bukan desingan, melainkan gesekan kain yang diseret di atas batu kerikil. Suara itu begitu pelan, tapi menusuk keheningan. Mbah Slamet menegakkan duduknya. Paling cuma angin, gumamnya mencoba mengabaikan. Namun, suara itu tidak menghilang. Gesekan itu diikuti dengan suara lompatan-lompatan kecil tapi berat dari arah hutan di seberang rel. Lompatan itu tidak beraturan, seperti seseorang yang kesulitan bergerak. Mbah Slamet mematikan rokoknya, jantungnya mulai berdetak tidak normal. Sebuah bayangan putih pucat, samar-samar, muncul di batas cahaya. Bayangan itu diam membelakangi pos Mbah Slamet tepat di samping rel. Mbah Slamet tahu apa yang dia lihat. Selama puluhan tahun menjaga perlintasan, dia selalu mendengar cerita, tapi tidak pernah membayangkan akan berhadapan langsung. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Bau tanah basah kini bercampur dengan bau kembang melati yang aneh. Seolah ada altar sesajen yang baru saja diletakkan di sana. Bayangan putih itu mendadak melompat ke tengah rel lalu berhenti menghadap ke arah datangnya kereta. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara peluit kereta yang melengking kencang memecah keheningan malam. Mbah Slamet tersentak. Dia seharusnya menarik tuas palang pintu. Namun tubuhnya membeku, matanya terpaku pada sosok pocong yang diam di tengah rel. Lampu kereta yang terang benderang menyapu kegelapan menerangi sosok itu. Mbah Slamet bisa melihat detailnya dengan jelas. Kain kafan yang kotor terikat di kepala dan kaki. Wajahnya yang menghitam, matanya melotot dan sebuah senyuman mengerikan yang menganga. Senyum yang bukan senyum, melainkan ekspresi penderitaan yang membekas. Tepat saat kereta melintas, pocong itu melompat, bukan ke samping, melainkan ke atas seolah mencoba melampaui palang pintu yang sudah Mbah Slamet turunkan secara otomatis. Lalu, seperti asap yang hilang ditiup angin, sosok itu lenyap. Kereta barang melintas, suara dan getarannya memenuhi malam. Tapi Mbah Slamet tidak merasakan apa-apa, pikirannya kosong, hanya tersisa gambaran senyum mengerikan itu. Itu bukan senyum, itu jeritan tanpa suara, bisik Mbah Slamet dalam hati. Dia tahu malam itu bukan sekedar penampakan, itu adalah sebuah pertanda bahwa teror di perlintasan ini baru saja dimulai. Dan kali ini, entah mengapa,
dia merasa dirinya terlibat di dalamnya. Keesokan harinya, Mbah Slamet tidak bisa tidur. Kepalanya terasa berat dan senyum pocong itu terus berputar di benaknya. Di tengah kegelisahannya, seorang pemuda muncul di depan pos. "Mbah Slamet," sapanya ceria. "Masih betah saja di sini?" Itu Danang, cucunya yang tinggal di kota. Danang adalah seorang mahasiswa teknik yang selalu skeptis terhadap hal-hal mistis. Kunjungannya biasanya selalu diwarnai perdebatan ringan tentang logika versus tahayul. "Mbah, kok pucat? Kayak habis lihat setan saja," canda Danang, tidak menyadari betapa tepatnya ucapannya. Mbah Slamet hanya mengangguk. "Ya begitulah, malam ini Mbah butuh teman. Kamu temani Mbah di sini ya?" Danang heran, tapi ia mengangguk setuju. Malam harinya, saat Danang sedang asik bermain game di ponsel, Mbah Slamet menceritakan kejadian semalam. Danang mendengarkan dengan serius, tapi di wajahnya Mbah Slamet bisa melihat keraguan. "Mbah, mungkin Mbah terlalu capek, atau itu cuma halusinasi. Bisa jadi cahaya dari kereta yang bikin efek aneh," kata Danang mencoba memberi penjelasan logis. "Ini beda, Nang. Rasanya beda," Mbah Slamet bersikeras. "Bau kembang melati. Senyumnya itu." Danang menggeleng pelan. "Ya sudah, kita lihat nanti malam. Kalau dia muncul lagi, aku sendiri yang akan percaya." Janji itu menjadi tantangan. Mbah Slamet merasa bebannya sedikit berkurang. Tapi di sisi lain ia juga khawatir jika Danang harus melihat apa yang ia lihat. Malam itu mereka berdua menjaga perlintasan. Mbah Slamet hanya bisa berdoa dalam hati agar malam ini tenang. Namun sekitar pukul 2, tepat di jam yang sama seperti malam sebelumnya, alarm berbunyi. Bukan dari telepon, tapi dari suara desir pasir yang aneh seolah ada yang menyeret beban berat di atas rel. Danang langsung meletakkan ponselnya. "Mbah, dengar?" bisik Danang. Mbah Slamet mengangguk. Dia merasakan hawa dingin yang sama, bau kembang melati yang sama. Danang yang tadinya skeptis, kini tampak tegang. Mereka berdua menatap keluar jendela. Di batas cahaya, kali ini mereka melihatnya bersama-sama. Sebuah sosok putih yang melompat-lompat bergerak ke arah palang pintu. Namun, kali ini sosok itu tidak diam. Dia melompat ke arah palang pintu yang sudah diturunkan lalu menghilang seolah menembusnya. Seolah melompat di atas garis batas yang tidak kasat mata. Itu bukan halusinasi," bisik Danang, suaranya tercekat. Pocong itu muncul lagi, kini di sisi lain perlintasan, di depan palang pintu yang satunya. Dia tidak melompat. Dia hanya berdiri menghadap pos Mbah Slamet seolah menuntut sesuatu. Di kepalanya, Mbah Slamet melihat ada secari kain lusuh yang bukan bagian dari kafan. Dia ingin sesuatu," kata Mbah Slamet dengan suara gemetar. Dia ingat petuah orang tua, hantu yang datang 2 kali di tempat yang sama memiliki pesan yang belum tersampaikan. Mbah Slamet dan Danang saling berpandangan. Ketakutan mereka kini bercampur dengan rasa penasaran yang mendalam. Mereka tahu ini bukan lagi tentang horor, melainkan tentang sebuah misteri yang harus mereka pecahkan. Pagi harinya, Danang tidak lagi skeptis. "Mbah, kita harus cari tahu siapa pocong itu, kenapa dia muncul di sini." Mereka pun mulai bertanya kepada para sesepuh di desa terdekat. Mereka mengunjungi kantor desa mencari arsip lama dari seorang kakek tua yang bekerja di sana. Mereka mendengar kisah tentang seorang pemuda bernama Jono. Jono, dia dulu buruh bangunan. Anaknya baik, tapi agak temperamental, cerita kakek itu. 5 tahun lalu, dia ditemukan meninggal di rel ini. Katanya kecelakaan tergelincir saat mau lewat. Apakah
Dia dimakamkan di sini, Pak? Tanya Danang. Tidak, jasadnya dibawa ke kota. Tapi anehnya, kain kafannya cuma diikat di bagian kepala dan kaki. Bagian tengahnya tidak. Lanjut kakek itu. Mbah Slamet dan Danang saling bertatapan. Ikatan yang tidak lengkap itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Kenapa begitu? Tanya Mbah Slamet. Saya juga tidak tahu persis. Kabarnya kain kafannya robek di bagian tengah. Tapi ada juga yang bilang mungkin untuk mempercepat prosesi. Jawab kakek itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mereka pun bergegas menuju tempat kecelakaan Jono. Sebuah jembatan kereta tua di atas sungai yang keruh. Di sana, mereka melihat ada tumpukan batu yang sudah ditumbuhi lumut. Danang menyentuh salah satu batu itu, dan tangannya tiba-tiba terasa dingin. Dingin yang menusuk, sama seperti hawa yang ia rasakan semalam. Mbah Slamet menatap sekeliling. Nang, coba perhatikan. Ada yang tidak beres di sini. Danang memeriksa tanah di sekitar rel. Ada bekas-bekas aneh yang tertutup rumput liar. Ini bukan bekas kecelakaan, Mbah. Ini bekas ceceran darah yang sudah kering. Banyak sekali. Mbah Slamet teringat senyum yang mengerikan yang ia lihat. Senyum yang berteriak. Mereka berdua menyadari sesuatu yang mengerikan. Jono tidak meninggal karena kecelakaan. Dia dibunuh. Dan rohnya yang terbungkus kain kafan yang tidak sempurna, tidak bisa tenang. Dia terikat di perlintasan ini meminta keadilan. Malam itu, teror yang mereka hadapi jauh lebih parah. Mbah Slamet dan Danang berada di dalam pos mencoba menyatukan semua informasi yang mereka dapatkan. Mereka tahu siapa pocong itu. Kini, mereka harus mencari tahu siapa pembunuhnya. Tiba-tiba, lampu pos mati. Gelap total. Mbah Slamet refleks menyalakan senter. Sorotan senter menyorot ke jendela dan di sana mereka melihat wajah pocong itu menempel di kaca. Dengan mata yang melotot. Dia tidak tersenyum tapi berteriak tanpa suara. Danang berteriak ketakutan menjatuhkan senter. Dalam kegelapan mereka hanya bisa mendengar suara lompatan-lompatan yang semakin cepat mengelilingi pos. Lalu, sebuah suara parau terdengar, seolah datang dari dalam dinding. Kainku. Suara itu terdengar berulang-ulang, menyeramkan dan penuh penderitaan. Mbah Slamet tahu apa maksudnya. Jono butuh kain kafannya yang robek. Ia butuh jasadnya dibungkus dengan sempurna agar bisa beristirahat dengan tenang. Danang yang gemetar tiba-tiba teringat satu hal. Bah, secari kain yang tadi malam kita lihat itu mungkin petunjuk. Mereka berusaha tenang, menyalakan senter dan menatap keluar. Pocong itu sudah tidak ada. Tapi di atas palang pintu tergantung selembar kain yang sudah usang. Kain itu bukan kain kafan. Kain itu adalah secarik kain serbet dengan inisial bordir yang samar-samar terlihat. HS. Danang langsung teringat. HS. HS. Itu inisial Pak Hirman Solihin. Pak Hirman Solihin adalah seorang tokoh masyarakat yang disegani di desa mereka. Mbah Slamet terkejut. Tidak mungkin orang yang begitu dihormati bisa menjadi pembunuh. Namun petunjuk dari pocong itu terlalu jelas untuk diabaikan. Danang teringat cerita Jono adalah buruh bangunan. Dan Pak Hirman Solihin adalah seorang kontraktor. Ada kemungkinan mereka berdua pernah berseteru tentang pekerjaan atau gaji. Malam semakin larut. Dan mereka tahu, mereka tidak bisa menunggu sampai besok. Mereka harus bertindak, mereka harus mencari kebenaran, sekarang juga, di malam yang penuh teror ini.
Mbah Slamet dan Danang memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Hirman Solihin. Awalnya Danang ragu, tapi Mbah Slamet meyakinkannya. Kalau kita salah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita benar, kita harus menghentikan ini sebelum ada korban lagi. Di tengah malam, mereka sampai di rumah Pak Hirman Solihin. Mbah Slamet mengetuk pintu. Pak Hirman Solihin dengan wajah lelah membuka pintu. Ada apa, Mbah Slamet? Malam-malam begini? Tanyanya. Mbah Slamet tidak berbasa basi. Dia langsung menunjukkan kain serbet itu. Ini milikmu, Pak. Kenapa kain ini ada di tangan Jono saat dia meninggal? Wajah Pak Hirman Solihin langsung pucat, tangannya gemetar. Aku bisa jelaskan, katanya. Ia mengajak mereka masuk. Di ruang tamu dengan suara parau, ia akhirnya menceritakan semuanya. Jono, si buruh bangunan, memergoki Pak Hirman Solihin menggelapkan dana proyek. Mereka bertengkar di dekat rel. Jono mengancam akan membongkar semuanya. Dalam kegelapan, Pak Hirman Solihin yang panik mendorong Jono. Jono terjatuh dan kepalanya membentur rel. Pak Hirman Solihin yang ketakutan bukannya menolong malah membiarkannya. Lalu ia sengaja merusak tubuh Jono dan meninggalkan kain serbetnya di sana sebagai tanda untuk memastikan Jono tidak bisa bangkit sebagai pocong sempurna. Aku hanya ingin melindungiku sendiri, bisik Pak Hirman Solihin, wajahnya menua dalam sekejap. Di tengah pengakuannya, tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Angin kencang berembus membuat jendela bergetar. Dari luar terdengar suara teriakan kesakitan yang memekakkan telinga. Mereka bertiga tahu, pocong itu tidak hanya menuntut keadilan tapi juga kehadiran si pembunuh. Mbah Slamet dan Danang dengan sisa keberanian mengunci pintu dan mencoba menenangkan Pak Hirman Solihin. Jono akan kembali, dia akan datang, gumam Pak Hirman Solihin. Wajahnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Danang melihat ke jendela. Di sana, di luar, pocong itu sudah ada. Bukan hanya satu, ada 2, 3, bahkan 4 pocong lain yang muncul dari kegelapan. Mereka melompat-lompat, mengelilingi rumah seolah mengurung mereka. Mbah Slamet dengan suara bergetar tapi tegas berkata, Pak, kamu harus mengakui perbuatanmu. Di hadapan roh mereka, hanya itu jalan satu-satunya. Malam itu, Mbah Slamet, Danang, dan Pak Hirman Solihin menghabiskan waktu di dalam rumah yang dikepung teror. Mereka tidak bisa keluar. Pocong-pocong itu terus berloncatan, membuat suara gaduh dan menyeramkan. Akhirnya, Pak Hirman Solihin tidak tahan. Dia memegangi kepalanya sambil berteriak, Jono, maafkan aku yang membunuhmu. Seketika, suara-suara di luar berhenti. Mbah Slamet dan Danang saling berpandangan, hening. Mereka memberanikan diri membuka pintu. Di luar tidak ada siapa-siapa. Palang pintu kereta yang Mbah Slamet jaga masih terpasang. Lampu remang-remang di posnya masih menyala. Segalanya kembali normal. Hujan gerimis pun mulai turun membasahi rel yang dingin. Pak Hirman Solihin dengan wajah yang sudah berubah drastis berjanji akan menyerahkan diri kepada polisi esok harinya. Dia akan mengakui semua perbuatannya. Mbah Slamet dan Danang pun kembali ke pos. Mereka duduk di bangku yang sama di depan kopi yang sama. Kali ini mereka tidak lagi merasa ketakutan. Ada rasa lega, campur sedih. Kisah seorang pemuda bernama Jono yang kematiannya tertutup misteri kini akhirnya menemukan keadilan. Mbah, kira-kira pocong itu sudah tenang? Tanya Danang, suaranya pelan. Mungkin, jawab Mbah Slamet. Setiap roh penasaran. Hanya butuh satu hal, pengakuan, dan Jono sudah mendapatkannya. Mbah Slamet menatap ke arah rel. Lampu kereta yang jauh
terlihat seperti sepasang mata merah yang bergerak di kegelapan. Danang mengangguk. Ia paham. Malam ini, suara jangkrik kembali terdengar. Angin berembus seperti bisikan, bukan lagi desisan. Mbah Slamet tahu, perlintasan ini tidak akan pernah sama. Ia tidak lagi merasa sendiri, tapi ada sebuah kehampaan yang terasa. Kehampaan, karena ia kini tahu, di balik setiap suara dan bayangan ada sebuah cerita yang belum usai. Di malam berikutnya, sebuah mobil polisi berhenti di depan pos. Pak Hirman Solihin menyerahkan diri, dan berita tentang terungkapnya kasus pembunuhan Jono menyebar dengan cepat. Mbah Slamet dan Danang menjadi saksi kunci. Namun, di malam hari setelah Jono dimakamkan dengan layak, Danang yang sudah kembali ke kota menelpon Mbah Slamet. "Mbah, kamu tahu apa yang paling aneh? Tadi malam aku mimpi pocong itu, tapi dia tidak lagi melompat. Dia jalan di rel kereta melambaikan tangan ke arahku." Mbah Slamet terdiam. Ia mengerti mungkin Jono sudah tenang, tapi teror yang mengikat mereka berdua, teror yang tidak lagi dalam wujud ketakutan, melainkan dalam bentuk kenangan, akan selalu ada. Mbah Slamet tahu, ia akan selalu menjadi penjaga perlintasan, bukan hanya untuk kereta, melainkan untuk kisah-kisah yang tidak akan pernah bisa dilupakan.